Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u la yustaratu naskhul hukmi bi badalin aw bima huwa akhaffu. Adapun yang ke-9 di antara hal-hal yang tidak menjadi syaratnya nasah, tidak disyaratkan apa menasah hukum dengan ada gantinya. Au bima huwa akhaffu, atau menasah dengan sesuatu yang lebih ringan. Tidak disyaratkan apa yang dihapus itu ada gantinya. Tidak disyaratkan gantinya lebih ringan. Bal yajuzu bil misli, melainkan boleh apa nasah dengan yang setara, wal athqali, dan dengan yang lebih berat, wa bi ghairi badalin, dan boleh nasah tanpa ganti, kama sabaqa. Wal nadhkur al-ana, marilah kita menyebutkan sekarang masailah akan beberapa masalah tatasa'abu yang bercabang anin nadhari fi ruknail mansuhi wan nasihi, bercabang dari kajian tentang rukunnya mansuh dan rukunnya nasih. Rukun mansuh dan rukun nasih. Wahia, adapun masail yang bercabang dari kajian itu adalah mas'alatan fil mansuhi wa arba'u masail fil mansuhi bihi. 2 masalah di dalam mansuh sesuatu yang dihapus, dan 4 masalah di dalam mansuh bihi. Kalau A dimansuh dengan B, A itu namanya mansuh, B namanya mansuh bihi. Mas'alatun hal minal ahkami ma huwa ghairu qabilin diwurudin nashi alaihi. Hal minal ahkami, apakah di antara hukum-hukum, ma adapun sesuatu, huwa yang adapun ma, ghairu qabilin adalah tidak menerima diwurudin nashi kepada datangnya nasah alaihi atas ma. Apakah ada hukum yang tak bisa dimansuh ini? Ghairu qabilin ini tak bisa, artinya qabilun lin niqashih, bisa didebat, ya kan? Apakah ada hukum-hukum yang tidak bisa dimansuh? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ma min hukmin syar'iyyin, tidak ada satu hukum syar'i pun. Min zaid, hukmin syar'iyyin jadi mubtada. Illa wa huwa, melainkan adapun hukum syar'i qabilun adalah menerima kepada nasah. Tidak ada hukum syar'i melainkan ia bisa dimansuh. Maksudnya setiap hukum bisa dimansuh. Khilafan lil mu'tazilati, berbeda pendapat dengan mu'tazilah. Fa innahum qalu, sesungguhnya mu'tazilah mengatakan, minal af'ali ma laha sifatun nafsiyatun, ialah di antara perbuatan-perbuatan ma adapun sesuatu, laha yang ialah bagi ma, sifatun nafsiyatun, adapun sifat nafsiyah. Yang dimaksud sifat nafsiyah artinya sifat-sifat yang melekat, sifat-sifat yang melekat dengan perbuatan. Tak tadi yang meminta apa sifat, meminta husnaha akan baiknya af'al, au kubhaha atau kepada buruknya af'al.
Dengan demikian fala yumkinu naskuha, maka tidak mungkin apa menasah af'al. Artinya perbuatan-perbuatan manusia itu memiliki sifat nafsiyah, sifat yang melekat dengan perbuatan itu. Yang dengan sifat itu, perbuatan itu adalah baik, dan dengan sifat itu, perbuatan itu adalah buruk. Ini namanya al-husnul dzati wal qubhul dzati. Kebaikan yang melekat dengan perbuatan, ada keburukan yang melekat dengan perbuatan. Oleh karena itu perbuatan tak bisa dimansuh. Karena kalau dimansuh, sesuatu yang baik menjadi jelek, sesuatu yang jelek jadi baik. Mislu ma'rifatillahi ta'ala, seperti ma'rifat kepada Allah. Ini kan baik lidzatihi kan. Wal adli, dan seperti berlaku adil, ini kan baik lidzatihi. Masa bisa dimansuh keadilan? Wa syukril mun'imi, dan seperti mensyukuri mun'im, bersyukur kepada pemberi nikmat, ini kan baik lidzatihi. Fala yajuzu nasxu wujubihi, maka tidak boleh menasah kewajibannya itu. Kalau ma'rifat kepada Allah itu adalah hasan lidzatihi, ya tak bisa dimansuh. Kalau berlaku adil hasan lidzatihi, ya tak bisa dimansuh. Kalau berterima kasih kepada Allah itu baik lidzatihi, ya tak bisa dimansuh. Wa mithlul kufri wal zulmi wal kadibi, dan seperti kufur, kezaliman dan kebohongan. Kufur itu adalah qabih lidzatihi, zalim qabih lidzatihi, bohong qabih lidzatihi. Fala yajuzu nasxu tahrimihi, maka tidak boleh apa menghapus keharamannya. Kufur haram, masa bisa dimansuh haramnya. Zalim haram, masa bisa dimansuh keharamannya. Berbuat bohong, ini menurut Mu'tazilah. Wa banau hada, dan membangun mereka akan hal ini. Membangun artinya mendasarkan. Ala tahsinil akli wa takbihihi, atas penilaian baik menurut akal dan penilaian buruk menurut akal. Yang dijadikan dasar oleh Mu'tazilah adalah tahsin akli dan takbih akli. Baik dan buruk itu adalah katanya akal. Wa ala wujubil aslahi 'ala Allah ta'ala, dan didasarkan pula oleh mereka atas wajibnya berbuat yang paling maslahat atas Allah Ta'ala. Menurut mereka Allah Ta'ala punya kewajiban. Apa kewajibannya? Melakukan mana yang aslah bagi manusia. Wahajaru bisababihi, dan mereka memasung dengan sebab itu alallahi ta'ala, atas Allah Ta'ala, fil amri wan nahyi, di dalam melakukan perintah dan melakukan larangan. Allah Ta'ala memasung kebebasan Allah, seolah-olah Allah Ta'ala tidak boleh melarang yang baik menurut akal, dan tidak boleh memerintahkan yang buruk menurut akal. Wurubbama banau, dan kadang-kadang mereka membangun juga, mendasarkan hada akan hal ini ala sihati islamis sabiyyi, atas asahnya Islamnya anak kecil. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islamnya anak kecil itu kan mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya Muslim, anak kecil itu dihukumi Muslim. Kalau orang tuanya kafir, anak kecil dihukumi kafir menurut hukum dunia. Kalau menurut hukum akhirat, ya anak kecil masuk surga ya.
Yang dimaksud hukum dunia apa? Yang diperlakukan sebagaimana orang kafir. Kalau anaknya orang kafir mati, ya dikuburkan di kuburan orang-orang kafir. Persoalan dia masuk surga kan lain lagi. Wa anna wujubahu bil akli, dan bahwa sesungguhnya wajibnya hal itu adalah berdasarkan akal. Wa anna istisna as-sabiyyi anhu ghairu mumkinin, dan bahwa sesungguhnya mengecualikan anak kecil dari penjelasan tadi itu tidak mungkin. Ini jawaban komentar Mu'tazilah terhadap pertanyaan apakah ada hukum yang tak bisa dimanusiakan. Wa hadhihi usulun abtalnaha. Ini adalah beberapa prinsip yang telah kami batalkan, yang telah kami bantah kepada usul. Wa bayyana, dan telah kami jelaskan, annahu, bahwa sesungguhnya la yajibu, tak wajib, asrul taklifi, apa asalnya taklif. Asrul taklif itu apa? Ya taklif itu sendiri tak wajib alallahi ta'ala, atas Allah ta'ala. Allah ta'ala itu tidak punya kewajiban taklif. Allah ta'ala tidak wajib menyuruh manusia salat, menyuruh manusia puasa, haji, dan seterusnya. Itu tidak wajib bagi Allah. Yang ini yang dimaksud la yajibu asrul taklifi alallahi ta'ala. Allah Ta'ala tidak punya kewajiban untuk mentaklif manusia. Karena baik ada fihi, di dalam taklif, salahul ibadi, apa kebaikan hamba, kemaslahatan untuk hamba, awalam yakun, atau tidak ada as-salahul ibad. Tidak ada perbedaan apakah taklif itu mengandung kemaslahatan atau tidak. Naam, betul seperti itu. Namun ba'da an kallafahum, jadi pada dasarnya Allah Ta'ala tidak wajib melakukan taklif. Akan tetapi setelah mentaklif siapa Allahum kepada manusia, sudah mentaklif salat, puasa, dan seterusnya, la yumkinu, tak mungkin, an yansakha jami'at takalif, tidak mungkin menasah siapa Allah Ta'ala kepada seluruh taklif. Kalau taklif itu sudah ada, maka tidak mungkin Allah Ta'ala mentaklif seluruh. Tidak mungkin Allah Ta'ala menasah seluruh taklif. Pasti ada sisa yang tak mungkin dimansuh. Apa alasannya? Idza ya'rifu an-naskha man la ya'rifun nasikha. Karena tidak akan tahu kepada nasah siapa orang yang tidak tahu kepada nasih. Nasih itu Allah, ya. Karena tidak mungkin tahu adanya nasah kecuali tahu kepada nasih. Nasih yakni Allah yang punya hak menasah. Wa huwa, adapun nasih, Allahu Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin tahu kepada adanya penghapusan kecuali tahu kepada yang menghapus. Yang menghapus adalah Allah Ta'ala. Wa yajibu 'alal mukallafi ma'rifatun nasi wan nasihi, dan wajib atas orang mukallaf mengetahui nasah dan mengetahui yang menasah. Wajib atas orang mukallaf mengetahui adanya penghapusan
dan tahu siapa yang menghapus. Wad-dalilil mansubi alaihi, dan mengetahui dalil al-mansubi yang dibentangkan alaihi atas nasah. Dengan demikian fayabqa hadza taklifu bidarurati, maka tetap tersisa apa taklif ini secara niscaya. Artinya merupakan keniscayaan adanya taklif macam ini. Seseorang tidak mungkin tahu adanya nasah tanpa tahu adanya nasih. Maka tahu adanya nasih ini yang tak mungkin dimansuh. Tahu. Dari mana akan tahu bahwa seluruh taklif akan dimansuh? Dari mana tahu? Kan harus tahu dulu siapa nasih. Wa nusallimu aidan, dan kami percaya, kami menerima juga sebagai sebuah kebenaran, annahu, bahwa sesungguhnya la yajuzu, tak mungkin, an yukallifahum, mentaklif siapa Allah kepada mereka, mentaklif alla ya'rifuhu, agar mereka tidak kenal kepada Allah, agar mereka tidak tahu Allah. Sesuatu yang tak mungkin Allah Ta'ala mentaklif orang agar orang tak kenal Allah. Tak mungkin Allah Ta'ala mentaklif, katakanlah memerintahkan orang untuk tidak kenal Allah. Masa bisa? Wa an yuharrima alaihim ma'rifatahu, dan tak mungkin mengharamkan Allah atas mereka, mengharamkan makrifat kepada Allah. Tak mungkin. Tak mungkin Allah Ta'ala mentaklif orang agar supaya tidak kenal Allah. Sebagaimana tidak mungkin Allah Ta'ala mengharamkan mereka makrifat Allah. Li'anna qawlahu, karena sesungguhnya dawuhnya Allah, misalnya ukallifuka alla ta'rifani, aku mentaklif engkau agar engkau tidak kenal aku. Karena perkataan seperti ini, ukallifuka alla ta'rifani, aku mau nyuruh kamu agar supaya kamu tidak kenal aku. Karena sesungguhnya perkataan seperti ini yatadammanul ma'rifata, sudah mengandung ma'rifat. Saya menyuruh kamu agar supaya kamu tidak kenal Allah. Perkataan seperti ini kan sudah mengandung ma'rifat. Ayat artinya i'rifni anni kallaftuka alla ta'rifani. I'rifni, hendaklah kamu kenal aku, bahwa sesungguhnya aku menyuruh kamu agar kamu tidak kenal aku. Taulah kamu, kenallah kamu kepadaku, bahwa aku menyuruh kamu agar kamu tidak kenal aku. Disuruh kenal, maksudnya agar supaya tidak kenal, kan mustahil. Wadzalika muhalun. Itu adalah muhal. Fayamtani ut-taklifu bihi, maka mustahil
Mentaklif bihi dengan itu, dengan apa itu? Mentaklif bi Allah ya'rifahu. Mentaklif agar supaya dia tidak kenal. Indaman yamna'u taklifan muhali, menurut orang yang tidak membolehkan mentaklifkan sesuatu yang muhal. Ada dua istilah, at-takliful muhal, ada at-taklif bil muhal. Yang kalau taklif al-muhal ini ulama sepakat bahwa tak boleh ya. Taklifnya yang muhal ya. Mentaklif orang tidur itu kan muhal ya kan. Mentaklif orang tidur, menyuruh orang tidur agar supaya sholat itu muhal kan. Itu namanya at-takliful muhalu, taklif yang muhal. Ada taklif bil muhal, mentaklif orang dengan sesuatu yang muhal. Ini bisa. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Menyuruh orang agar supaya mengangkut batu yang beratnya 1 ton. Orang yang disuruh kan orang yang sadar ya kan. Taklif dengan sesuatu yang muhal. Para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Sebagian ulama mengatakan bisa saja taklif seperti itu. Ini namanya contohnya taklif bil muhal. Kalau mentaklif orang tidur namanya taklif muhal. Kalau mentaklif orang dengan sesuatu yang tak mungkin dilakukan, itu namanya taklif bil muhal. Apa ada gunanya taklif bil muhal? Ada gunanya. Sekurang-kurangnya orang yang ditaklif berpikir dan mau berkomitmen untuk melaksanakan meskipun nyatanya tak bisa. Punya keinginan untuk melaksanakan sudah ada nilainya kan. Wa kadzalika demikian pula la yajuzu tidak boleh an yukallifahu mentaklif Allah kepada seseorang, mentaklif ma'rifata syai'in mengetahui sesuatu, minal hawadisi dari barang-barang hawadis, ala khilafima menyalai apa, huwa yang ada pun syai'in bihi dengan emma, li'annahu muhalun, karena sesungguhnya taklif tersebut adalah muhal, la yasihu fi'luhu wa la tarkuhu, yang tak mungkin melakukannya dan tak mungkin meninggalkannya. Demikian pula tidak boleh mentaklif orang untuk mengetahui sesuatu perkara hawadis, menyalahi apa yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa es itu adalah dingin. Kita tahu bahwa api itu adalah panas. Kita disuruh ditaklif agar supaya meyakini bahwa es itu panas atau api itu dingin. Itu muhal kan? Muhal. Mas'alatun wallahu alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين